Keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan sangatlah buruk. Salah satu buktinya ialah inflasi besar-besaran atau hiperinflasi setelah proklamasi kemerdekaan. Pada akhir pendudukan Jepang dan masa awal kemerdekaan, Indonesia diterpa krisis ekonomi yang hebat. Hiperinflasi menimpa negara yang baru berumur beberapa bulan ini. Sumber utama inflasi adalah beredarnya mata uang rupiah Jepang secara tidak terkendali. Para pemimpin Indonesia menyadari masalah ini, khususnya dalam masalah moneter dan upaya mencetak uang sendiri. Hanya saja, pemerintah Indonesia saat itu juga dihadapkan pada masalah-masalah yang lebih kritis, yakni krisis peperangan dan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana. Sementara itu, Republik Indonesia belum mampu menerbitkan mata uang sendiri dan terpaksa memberlakukan uang Jepang yang sudah beredar sebelumnya sebagai alat tukar yang sah. Situasi ini diperparah dengan blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda, yang mengakibatkan pemerintah Indonesia kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Krisis moneter pertama. Invasi Jepang pada tahun 1942 tidak hanya ingin melakukan pendudukan dan mengeruk kekayaan daerah yang dikuasainya. Akan tetapi, di setiap wilayah yang didudukinya, pasukan Jepang juga membawa mata uang tersendiri untuk diedarkan di daerah-daerah yang didudukinya. Mata uang tersebut dikenal dengan kode JIM, Japan Invasion Money, atau Banana Money karena pada lembaran mata uang tersebut terdapat gambar pohon pisang. Uang ini kemudian dirubah oleh pemerintah Jepang untuk menarik simpati pemimpin dan rakyat Indonesia kepada Jepang. Secara berangsur mata uang invasi itu diganti dengan mata uang pendudukan dengan satuan rupiah. Dengan demikian, selama 3,5 tahun masa pendudukan Jepang ada 3 jenis mata uang yang beredar, yaitu mata uang Japanese Reigering sewaktu invasi. Dan kemudian berubah setelah masa pendudukan, mata uang Nippon Teikoku Seihu, dan mata uang pemerintah Dain Nippon. Sejak saat itu uang Jepang pun beredar secara masif di Indonesia. Sampai pada bulan Agustus 1945, mata uang yang beredar di Jawa saja, berjumlah 1,6 miliar. Pada tahun pertama kemerdekaan beredar 3 jenis mata uang, yaitu uang gulden Javas Ceban, uang gulden Hindia Belanda, uang pemerintah Hindia Belanda, dan uang Jepang. Beredarnya alat tukar yang berbeda-beda ini telah menimbulkan kebingungan di kalangan penduduk. Tercatat 3.900.000 uang asing masih beredar di Indonesia. Oleh karena itu, ekonomi Indonesia bertambah merosot. Pemerintah NKRI sendiri belum bisa menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku. Hal ini disebabkan negara sendiri belum memiliki mata uang penggantinya. Kas pemerintah kosong, pajak-pajak dan biaya masuk lainnya sangat kurang, sebaliknya pengeluaran negara semakin bertambah. Untuk sementara waktu kebijakan yang diambil pemerintah adalah mengeluarkan penetapan yang menyatakan berlakunya beberapa mata uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Sebagai akibat inflasi yang paling menderita adalah petani, karena pada zaman pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan dan memiliki mata uang Jepang. Blokade itu menutup pintu masuk perdagangan RI. Tindakan blokade ini dimulai sejak bulan November 1945. Akibatnya, barang-barang dagang Indonesia tidak dapat diekspor dan tidak dapat mengimpor barang untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Di pihak lain, Belanda mengharapkan blokade terhadap Indonesia, memperburuk kondisi negara yang baru merdeka itu. Inflasi yang tidak terkendali juga diharapkan menimbulkan keresahan sosial, sehingga menimbulkan pemberontakan internal NKRI. Belanda waktu itu sangat optimis ekonomi RI akan segera ambruk. Namun, kenyataannya apa yang diharapkan Belanda tidak kunjung terjadi.